Jumpa lagi dengan saya, Salam Terang Informasi. Kali ini saya kedatangan seorang praktisi hukum yang juga seseorang yang pernah dan bahkan sering datang ke persidangan Komisi Informasi. Beliau adalah Yudit Evamita Fitranila. Selamat siang, Yudit. Senang sekali ketemu Yudit, dan saya ingin Yudit memberikan tips-tips kepada masyarakat yang kemungkinan akan memohon informasi, begitu ya, supaya nanti apabila dia memohon informasi, apabila ada potensi mau banding atau bagaimana, dia tidak dirugikan karena kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan baik dokumen maupun hal-hal lain di luar dokumen. Silahkan, tips-tips itu apa saja? Terima kasih Kak Keke. Iya. Salam untuk keterbukaan informasi. Terkait dengan bagaimana seorang pemohon informasi untuk mengajukan informasi, kemudian juga bagaimana dia mengantisipasi jika tahapan proses dari permohonan informasi tersebut akan menjadi tahapan juga banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama sebenarnya bagaimana dia bisa melengkapi persyaratan pada saat misalnya mengajukan permohonan informasi di tahap awalnya. Nah, dia juga harus menghitung tahapan ataupun misalnya melihat proses yang harus dilewati pada saat dia mengajukan permohonan informasi itu, dan harus tetap ketat untuk menghitung hari sebenarnya di sini. Iya. Karena ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan kapan dia bisa mengajukan, bisa dikatakan bahwa dia bisa tahap misalnya mengajukan keberatan informasi terhadap informasi yang dimohonkannya jika tidak diberikan oleh badan publik yang akan dimintakan ataupun misalnya perseorangan terkait informasi publik yang dimintakan. Iya. Kemudian pada tahap misalnya mengajukan keberatan, kita tidak hanya melihat bahwa itu adalah persoalan dari isi dari keberatan yang ditujukan ketika memang tatarannya adalah sudah tahap pada keberatan. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita harus melihat dalam proses, kita tetap harus melihat syarat formal ketika memang kita mengajukan permohonan mengajukan keberatan. Otomatis surat yang kita ajukan itu memang benar perihalnya tentang keberatan terkait permohonan informasi yang kita mohonkan. Nah, itu harus memang dikasih cetak tebal sehingga itu dapat kita katakan itu adalah keberatan. Nah, itu salah satu untuk mengantisipasi jika memang itu adalah dikategorikan keberatan. Tetapi ada hal yang misalnya sedikit berbeda ketika misalnya kita melihatnya dua sisi. Kalau di sisi orang membacanya tidak ada menyebutkan keberatan, tetapi isinya sebenarnya bisa saja, tetapi itu kita untuk mengantisipasi tentunya kita harus membuat itu adalah perihalnya tentang keberatan. Nah, hal yang lain yang harus diperhatikan adalah terkait dengan ketika kita sudah masuk pada sidang di Komisi Informasi, ketika kita mengajukan keberatan ternyata tidak ditanggapi, sampailah kita tadi proses penyelesaiannya menjadi sengketa informasi. Sengketa informasi ini tentunya akan ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh pemohon informasi yang dia sudah mengajukan keberatan, kemudian keberatannya juga tidak digubris oleh badan publik tersebut. Kemudian dia bisa mengajukan untuk permohonan mendaftarkan untuk proses selanjutnya di Komisi Informasi itu jatuhnya dia udah perhitungannya sebenarnya udah masuk menjadi sengketa informasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melengkapi permohonan untuk dia mendaftarkan permohonan itu
ke Komisi Informasi melalui kepanitraan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nah, persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ini kan kita lihat juga bahwa ada yang namanya untuk tahapan nanti dalam pemeriksaan itu legal standing. Legal standing tentunya kalau misalnya di perseorangan otomatis dia harus melengkapi dengan KTP. Kemudian kalau misalnya tadi dia badan hukum harus dengan misalnya tadi ada akta yang akta notaris atau misalnya tadi yang menentukan bahwa memang merupakan itu menunjukkan di bentuknya yayasan atau yang berbadan hukum. Contoh misalnya yayasan berarti ada misalnya tadi akta pendirian yayasan, itu salah satu contohnya. Atau misalnya dia berbentuk yang lain harus ada dibuktikan. Itu sebagai legal standing. Nah kemudian setelah itu juga kita juga harus melihat bahwa memang benar tidak ada respon pada saat misalnya tadi yang keberatan itu tahapan yang di awal itu bisa dibuktikan dan bisa menjadi bahan yang misalnya tadi untuk persidangan. Jadi intinya adalah ketika mengajukan permohonan untuk sengketa informasi itu, selain legal standing juga dia harus memperhatikan hal-hal yang misalnya berkaitan kenapa misalnya tadi itu sampai disengketakan. Harus diperhatikan tadi dia harus mengumpulkan ya bukti-bukti tadi di persidangan. Kemudian juga dengan bukti-bukti itu sebenarnya tidak cukup, tetapi harus dengan misalnya ada saksi yang misalnya dihadirkan bahwa memang benar untuk menguatkan bukti. Karena nanti muaranya adalah pada saat di tahapan proses akhir ada yang namanya kesimpulan dari para pihak yang sedang bersengketa itu nanti membuat kesimpulan yang mana misalnya tadi dia bisa membuat suatu saling keterkaitan antara misalnya tadi permohonan kemudian tadi bukti-bukti dengan fakta persidangan itu disimpulkan sehingga tadi bisa mengkhususkan sehingga majelis juga bisa mudah mencerna dan tahapan proses persidangan itu tidak sia-sia hilang pada saat misalnya tadi hanya pemeriksaan awal kemudian tadi untuk pada saat misalnya bukti kemudian yang saksi, tapi ketika kita mengkompilasinya dalam sebuah kesimpulan itu akan menjadi tulisan yang memang tadi menjadi hal yang melengkapi tidak hanya dari permohonan kita, tetapi kesimpulan itu akan menjadi pelengkap penyempurna dari permohonan informasi yang kita sengketakan di dalam persidangan. Iya, baik. Ya, demikianlah tips-tips yang harus diikuti seorang pemohon informasi ketika memohon dan apabila permohonannya tidak diberikan atau diberikan namun tidak sesuai dengan permohonan, kemudian mengadukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi. Demikian, salam terang informasi.